Membaca kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Masih melanjutkan Kitabul Buyu, pembahasan seputar jual beli. Jadi sebagaimana didefinisikan oleh para ulama bahwa al-bai' adalah tabadulul mal bil mal li qasdi tamalluk, tukar menukar barang dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Dari definisi ini maka tidak mesti ya jual beli itu harus pakai uang. Jadi uang hanya salah satu bentuk transaksi jual beli. Kemudian di dalam jual beli asalnya adalah mubah, ya, dengan syarat-syarat yang sudah kita pelajari 5 dari 6 syarat yang dijelaskan oleh mu'allif di sini. Syarat pertama apa, Mas Harjito? Syarat pertama apa? Syarat pertama jual beli, syarat syurutul bai'. Syurutul bai' kan ada 6. Awalan apa ya Pak? 1 ridho. Saling ridho, antarodin, saling ridho. Yang kedua, tidak ada goror. ada mulgoror, tidak ada unsur goror. Goror dalam masalah apa? Masalah barang maupun harga. Jadi barang dan harga semuanya harus jelas. Syarat ketiga, Mas Yudi, adanya kepemilikan dari pembuat transaksi. apa? Kepemilikan dari pembuat transaksi. Ya, pelaku transaksi adalah pemilik atau yang memiliki kuasa untuk bertransaksi. Yang keempat, Mas Rizkyadi, Tidak adanya unsur riba, Ustaz. yang keempat, Saisan. Ya, orang yang menjalankan atau melaksanakan akad adalah orang yang berakal, balik dan rasyid. Gitu? Akil, balik dan rasyid, itu syarat keempat. Syarat kelima, ya, tidak ada unsur riba. Di dalam jual beli tersebut tidak ada unsur riba. Nah, jual beli yang ada unsur riba itu terjadi pada barang-barang ribawi yang di dalam nas disebutkan ada 6. 6 itu apa saja? Emas, perak, Mas Iwan coba. Emas, perak, gandum, kasar, gandum halus, kurma, garam. Itu yang disebut apa? Komoditas atau barang-barang ribawi. Sekarang pertanyaannya, apakah barang ribawi hanya berkisar pada 6 komoditas itu saja? Mas Ica? Tidak. Nah, terus bagaimana? Menjadi dua. Ya. Jadi di situ ada perbedaan pandangannya dari kalangan para ulama. Kalau madhab dzahiri, artinya yang tekstual sesuai dengan nas, hanya mengacu pada nas, berarti kalau yang tidak disebutkan berarti enggak masuk. Itu madhab dzahiri. Mengatakan barang ribawi hanya 6 ini. Hanya 6 ini. Sehingga yang lain tidak termasuk, sehingga bebas. Mau beras, mau apa, pokoknya bebas.
beras tidak masuk barang ribawi. Cuman pendapat ini lemah manakala apa? Dibawa kepada daerah-daerah lain, ya kan? Selain Arab. Kenapa kalau di sana gandum, kurma? Karena itu bahan makanan pokoknya, bahan makanan pokoknya. Yang biasanya itu cara transaksinya dengan cara ditakar dan ditimbang. Takar dan ditimbang. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dari 6 ini dibagi menjadi 2. Emas dan perak itu mewakili komoditas yang secara transaksinya dengan ditimbang. Adapun 4 yang berikutnya itu adalah yang ditakar. Jadi emas perak itu mewakili yang ditimbang, kemudian gandum, kurma dan garam itu yang mewakili ditakar. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Sa'di. Itu yang dikuatkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala. Maka kata beliau di sini di halaman 46 paling bawah, fala yuba'u makilun bimakilin min jinsihi illa bihadaini syartaini. Maka tidak boleh dijual barang yang ditakar dengan barang yang ditakar yang masih satu jenis illa bihadaini syartaini, kecuali dengan 2 syarat. Apa 2 syarat tersebut? Sama ukurannya dan sama dan cash. Enggak boleh diutang. Jadi kalau barang itu jenisnya sama, maka boleh jual beli dengan syarat apa? Cash dan ukurannya sama, timbangan dan takarannya sama. Nah, maka di sini tidak boleh diperjualbelikan barang yang ditakar dengan barang yang ditakar yang masih satu jenis, kecuali dengan 2 syarat. Jadi makil bimakil, wala mauzunun bijinsihi illa kadhalik, dan tidak pula apa? Barang yang ditimbang yang sejenis, melainkan juga demikian. Maksudnya juga demikian apa? Dengan 2 syarat. Nah, dari sini syarat ya dari mu'allif bahwasanya beliau menguatkan dari 6 komoditas ini dibagi menjadi 2. Komoditas yang ditimbang dan komoditas yang ditakar. Emas dan perak mewakili yang ditimbang. Kemudian gandum, kurma, garam itu mewakili yang ditakar. Itu yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, dan ini adalah yang masyhur dari madhab Hambali, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Wa in bi'a makilun bimakilin, wa in bi'a makilun bimakilin min ghairi jinsihi aw mazunun mauzunun bi mauzunin min ghairi jinsihi jaza bi syarti at-taqabudi qabla tafarruqi. Jaza bi syarti taqabudi qabla tafarruqi. Dan jika diperjualbelikan barang yang ditakar dengan barang yang ditakar min ghairi jinsihi, tetapi beda jenisnya, atau barang yang ditimbang dengan barang yang ditimbang tapi beda jenisnya, maka jaza bisyarti taqabud, ya, boleh hal tersebut dengan syarat apa? Ya, kontan qabla tafarruq, adanya taqabud itu serah terima barang sebelum berpisah. Maksudnya boleh itu apa? Boleh itu dalam artian takarannya, ukurannya boleh beda itu.
Jadi syaratnya cuma satu, yaitu apa? Kontan. Ya, syaratnya kontan. Jelas ya? Nanti akan ada contohnya. Wa in bi'a makilun bi mauzunin au aksuhu jaza. Walau kana al-qabdu ba'da tafarruq. Dan jika barang yang ditakar diperjualbelikan dengan barang yang ditimbang atau sebaliknya yang ditimbang dengan yang ditakar, jaza, maka bebas. Ya, jaza itu maksudnya apa? Bebas, tidak ada aturan. Mau beda, mau tang, boleh. Walau kanal qabdu, sekalipun serah terimanya ba'da tafarruq, setelah berpisah. Berarti utang kan? Setelah berpisah itu kan berarti utang kan? Nah, seperti itu. Paham belum nih maksudnya? Jadi kemarin sudah kita jelaskan, emas perak itu kalau Syekh Sa'di mewakili apa? Barang yang ditimbang. Adapun gandum dan lainnya itu mewakili barang yang sehingga kalau barang itu masih sejenis, jenisnya sama. Kalau jenisnya sama mesti kelompoknya sama lah. Maka syaratnya dua. Contoh, emas dengan emas, syaratnya apa? Kontan dan sama. 1 gram harus dengan 1 gram dan tidak boleh diutang. Ya, misalnya si A sama si B. Si A melihat si B punya bawa emas baru gitu ya, bawa emas baru dan dia senang. Si B, saya kok ingin emas yang kamu bawa itu kayaknya bagus tuh. Ya silakan, tak tukar dengan emasku ya. Ya boleh monggo. Tapi yang penting apa? Sama. Kamu 5 gram, saya 5 gram. Seperti itu. Nah kalau karatnya beda bagaimana? Kalau karatnya beda, ya, nanti di situ ada penjelasan. Kalau karatnya beda, kan nilai emas itu sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya karat. Semakin besar karatnya, semakin nek mesti semakin besar karatnya, semakin murah. Nek besi. Nek besi itu semakin besar karatnya, semakin murah, ya enggak? Ya karena karat pada besi itu jadi aib. Propos kabeh karatan gitu kan. Kalau emas semakin tinggi karatnya semakin mahal ya kan. 24 karat sama 20 karat mahal mana? 24. Maka penjelasan sebagian ulama menjelaskan yaitu harus dikonversikan nilainya ya kan? Nilainya dikonversikan. Jadi emas 1 gram 24 karat dengan dapatnya nanti berapa gram. Kalau 15 karat misalnya itu dapatnya berapa gram. Seperti itu. Jadi karat itu mempengaruhi. Karena beda karat berarti beda jenis. Beda jenis. Baik. Jadi kalau emas dengan emas itu syaratnya harus sama. Kemudian apa? Kontan. Tapi kalau beda jenis, tapi masih satu kelompok, contoh apa? Emas dengan perak, emas dengan perak. Maka di situ syaratnya cuma satu, apa? Kontan. Tidak boleh diutang. Jadi sebelum berpisah harus serah terima kedua belah pihak. Misalnya si A punya perak berapa? 10 gram misalnya, 10 gram. Si B punya emas setengah gram. Boleh nggak tukar menukar? Boleh. Setengah sama 10 beda lah. Ukurannya beda lah. Beda. Boleh nggak? Boleh. Nah kalau sama setengah sama setengah gram boleh nggak? Boleh. Sih penting gelem. Gitu? Boleh nggak apa-apa. Karena nggak ada aturan harus sama. Misalnya apa? Emas 1 gram ditukar perak 1 gram, boleh nggak? Boleh asal mau. Gitu?
asal mau. Bebas di situ. Untuk kadarnya bebas. Yang penting syaratnya satu. Apa itu? Kontan, nggak boleh diutang. Jelas? Tapi kalau beda kelompok, misalnya apa? Misalnya emas dengan gandum, emas dengan kurma itu ya. Nah, saya punya emas 1 gram. Ini kalau dibelikan kurma dapat berapa kilo ini? Aja kurma sukari misalnya. 1 gramnya 1 juta lah. Berarti kalau sukari dapat berapa kilo? Sukari kan 100.000 lah rata-rata. Kali 10 kilo kan. Saya punya emas 1 gram. Boleh nggak saya minta atau beli kurmamu 10 kilo sukari? Ya silahkan. Maka syaratnya apa? Syaratnya bebas. Gitu. Boleh nggak diutang? Boleh. Ya ini tapi emasnya besok ya, ini kurmanya saya bawa dulu. Ya silahkan, monggo, bebas. Boleh nggak kalau misalnya takarannya sama 1 gram dengan 1 gram? Boleh, yang penting itu dong. Tadi kurma 1 gram mau piro? Siji. Gitu. Jadi tidak ada syarat, bebas. Kadarnya tidak ditentukan, yang penting saling ridho, tidak ada goror ya. Kemudian apa? Boleh tempo, boleh tidak cash. Itu kalau beda kelompok. Beda kelompok. Jelas ya? Seperti itu. Jadi pendapat Syekh Sa'di ini menguatkan pendapat apa? Ya, bahwa emas dan perak itu mewakili yang ditimbang, kemudian gandum dan lain sebagainya itu mewakili yang cuman ini nanti juga mungkin banyak kendala juga, banyak sekali yang ditakar ya, kan tidak hanya makanan, makanan yang ditakar, karena ilahnya kan sama-sama ditakar. Banyak produk yang diperjualbelikannya dengan ditakar. Contohnya apa misalnya? Ditakar. Misalnya bensin kan ditakar oleh liter itu ya. Bensin apalagi ya minuman ini ya. Nah, ini berarti barang ribawi karena ditakar ya, literan kan, mililiter dan lain sebagainya. Ini barang ribawi. Kalau ilahnya timbangan dan takaran. Ulama yang ketiga seperti Syafi'iyah dan yang lainnya itu mengelompokkan bahwa emas dan perak itu mewakili alat tukar. Dihiaskan emas dan perak. Jadi emas dan perak itu masuk sendiri zatnya. Kemudian dihiaskan padanya itu apa? Alat tukar. Alat tukar diantaranya apa? Mata uang. Sehingga mata uang itu kalau sama jenisnya, contohnya apa? Rupiah dengan rupiah, maka syaratnya 2. Apa itu? Sama dan kontak. 1.000 dengan 100.000, 200.000 dengan 200.000. Kontak, tidak boleh diutang. Paham? Apa mungkin terjadi? Mungkin saja. Contoh misalnya di menjelang hari raya itu kan banyak yang tukar uang lecek dengan uang baru gitu kan. Aku jadi pecaning kelus gitu. Ditukar dengan uang yang baru. Nah itu memicu terjadinya apa? Pelanggaran terkadang. Jadi 100.000 ditukar 90.000. Ya dari ini jadi lecek apa-apa, ini kepotong 10.000. Jadi apa? 100.000-mu ditukar dengan 90.000 atau 95. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, itu namanya riba. Namanya riba. Supaya tidak terjerumus pada riba bagaimana? Ya harus sama. 100.000 dengan 100.000 dan harus kontan. Itu kalau sejenis rupiah dengan rupiah. Nah kalau rupiah dengan dolar misalnya, syaratnya berapa? Syaratnya berapa? 1, karena beda jenis itu. 1 kelompok sama-sama
ilahnya apa? Sama-sama alat tuh tukar, tapi jenisnya beda. Yang satu dolar, yang satu rupiah. Jenisnya beda, tapi satu kelompok. Maka syaratnya satu, apa itu? Kontan, nggak boleh diutang. Ya, misalnya saya punya uang 2 dolar, tolong ditukar dengan rupiah 30.000 misalnya. Ya bawa sini, tapi tak bawanya dulu ya, nanti rupiahnya besok. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Harus kontan, serah terima sebelum pergi. Nah solusinya bagaimana kalau misalnya seperti itu? Ya nunggu besok ya, itu uang kamu bawa dulu. Ya coba tak besok insya Allah kalau nggak lupa saya bawakan rupiahnya. Baru ketemu bawa saling serah terima. Jadi kalau sama-sama belum ada, ya sudah, penting nunggu saja sampai kedua-duanya sama bawa. Lah kalau beda kelompok, misalnya apa? Alat tukar sama bahan makanan pokok, namanya kut. Kut itu bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok kita apa? Beras. Ya. Garam itu juga masuk bahan makanan pokok. Karena seenak apapun makanan tanpa garam, makanya dimasukkan oleh Rasulullah ya kan, termasuk bahan makanan pokok, garam. Ya kan? Makan itu kalau lapar, nasi sama garam aja enak. Pernah alami? Ya dulu waktu kecil itu sering ya. Apalagi nasinya nasi jagung gitu ya. Nasi jagung itu kalau pakai kuah kan juga gak enak. Ya kan? Nasi jagung itu ya enaknya pakai lalapan, daun mikir itu, sama bawang merah yang dipotong-potong masih mentah, sama taburi garam dulu. Nah, itu enaknya minta ampun, masya Allah kalau lapar. Kalau lapar, dan nggak ada yang lain. Dan nggak ada yang lain, masya Allah. Tapi contohnya misalnya daging kambing aja lah, daging kambing dipanggang, dikasih kecap, dikasih jahe macam-macam, tapi nggak usah dikasih garam. Gimana rasanya? Aduh, masa apa ini ya? Tidak ada rasanya. Maka garam termasuk bahan makanan pokok. Jadi bahan makanan pokok itu menjadi barang ribawi. Bahan makanan pokok. Itu pendapat yang dianut oleh jumhur atau mayoritas ulama ya, bahwa emas dan perak itu mewakili alat tukar. Jadi emas dan peraknya masuk, ya kan? Kemudian dikiaskan ke sana alat tukar. 4 komoditas itu masuk, kemudian apa? Dikiaskan ke sana bahan makanan pokok. Nah, seperti itu. Jadi seandainya di sini ada gandum ya, gandum halus, gandum kasar ya. Walaupun itu di sini bukan bahan makanan pokok, tetap itu masuk komoditas ribawi karena ada nasnya. Jelas? Adapun yang lain yang tidak masuk nas itu masuknya apa? Dengan cara kiaskan ke sini. Gitu. Sehingga kalau uang dengan beras syaratnya ada berapa? Mas Taqiyuddin. Apa itu? Uang dengan beras, misalnya antum mau beli beras ke warung, utang, boleh nggak? Uang barang ribawi, beras barang ribawi, utang, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Beras karena barang ribawi kan, duit barang ribawi, sama-sama barang ribawi. Nah, misalnya ke warung, belum bawa uang, gak ada yang dimasak, orang belum gajian, ngebon, ya gimana ya? Boleh nggak? Boleh nggak? Pak Gianto, boleh nggak? Kenapa boleh? Karena beda kelompok, ya toh? Jadi kalau beda kelompok kan dikelompokkan jadi 2.
kelompok alat tukar dan kelompok makanan pokok. Itu beda kelompok ya. Jika uang masuk alat tukar, beras masuk makanan pokok, berarti kan beda kelompok. Kalau beda kelompok syaratnya apa? Satu. Gak ada syaratnya. Ya, syaratnya bebas. Ya syaratnya apa? Kayak syarat-syarat yang umum tadi. Yang penting ridho, ya lah. Gak ada goror, ya kan? Jadi untuk syarat ribawi tidak ada. Ya. Boleh nggak beda? Boleh. Ya. Boleh. Kalau sama malah repot. Masa ya beras kilo kalau duit sekilo. Nasi beli beras ya. Duit sekilo itu banyak sekali loh. Ya. Pulsa masuk itu, masuk di balik. Pulsa masuk di balik. Pulsa gitu. Ya, itu kan bukan makanan pokok, bukan alat tukar. Kemudian gula gitu. Kan bukan bahan makanan pokok, bukan makanan, bukan sesuatu yang dimakan. Baju ribawi bukan? Bukan. Walaupun penting, kita butuh baju tiap hari. Ya. Kalau tentang beras, tapi diniatkan mau dibayarnya dengan beras. Ya nggak boleh, itu namanya Kan di kampung kan biasanya kan gitu, mereka kan beras itu loh. Beras gitu. Beras itu dititipin ke batu itu kan, supaya nanti kalau suatu saat butuh itu tinggal tetap anyar gitu kan. nggak boleh. Maksudnya dititip kayak gimana? Jadi kan kadang-kadang dia beras banyak, kalau di rumah kita rusak. Pokoknya kita kasih ke sini, kita kasih kapan-kapan. Cukup kapan-kapan, tapi sama bakulnya dijual. Balanya. Nah, supaya nanti tetap diputer pas dia butuh, artinya anyar gitu. Ya, itu namanya kan utang loh berarti bakulnya. Iya. Nah, beras itu kan beras dengan beras hukumnya apa? Beras sama beras kan jenisnya sama. Kalau jenisnya sama syaratnya dua. Apa itu? Sama dan kontan. Sekilo cash. Sekintal cash. Belum utang. Kalau utang tapi diniatkan nanti bayarnya dengan beras juga. Ya kan sama saja. Enggak boleh juga berarti. Ya kan sama saja. Intinya kan itu beras sama beras. Beras sama beras. Contoh lagi yang sering itu gini deh di kampung itu. Dia aku tuh panen ini. Ya aku sih kalau beras kok 10 kilo. So aku panen tak ijo. Gitu kan? Ah, itu namanya kan jual beli. Ya kan? Termasuk gabah gitu. Gabah juga sama. Ini bisa itu ya. Gabah juga sama. Itu riba. Nah, solusinya bagaimana? Jual dulu. Ya kan? Makanya beli aja. Saya utang berasmu nilainya piro. Nah, itu aja selesai. Kan gampang loh itu. Ya kan? Gampang. 10 kilo ya. 10 kilo harganya sekarang berapa? 8.000 ya. Misalnya atau 10.000 kan gampang. 100.000 loh. Ya sudah. Nanti saya tukar dengan uang 100.000. Kalau panen saya jual, saya kasihkan juga. Ya, selesai. Ya, seperti itu solusinya. Yang jelas, sering itu terjadi. Iya. Ya, sering terjadi. Kalau gabah dengan beras bagaimana? Kadang-kadang gitu ya. Kalau di kampung itu gabah itu biasanya 1:2. Jadi 1 kilo beras itu ditukar dengan 2 kilo gabah. Biasanya gitu. Jadi contoh misalnya saya tolong dipinjemin dulu beras 10 kilo. Nanti kalau pas panen tak kasih gabah 20 kilo. Nah gitu kan. Bagi yang punya beras seneng lah 20 kilo lumayan. Besok setelah besok itu butuh 15 kilo ya. Enggak 5 kilo. Boleh nggak? Itu walaupun beda jenis ya kan. Kan ibaratnya gandum halus dengan gandum kasar. Itu satu kelompok beda jenis, maka syaratnya satu. Syaratnya apa satu? Kontan, tidak boleh utang. Boleh, ya kan? Boleh beda, karena nggak mungkin mau gabah sekilo dijual beras sekilo nggak mungkin mau. Ya kan? Nggak mungkin mau lah, siapa mau? Gabah sekilo cek ini gombong-gombongannya barang. Ya kan? Cek terus kalau sawah sisan tuh di PM.
Beras ke karek nyemplungnya sama jikong mateng gitu. Gak mungkin mau. Maka di situ boleh beda. Karena beda jenis. Gitu. Gabah ini ibaratnya gandum kasar, beras ibaratnya gandum halus. Itu udah beda jenis. Tapi kan masih satu kelompok apa itu? Bahan makanan pokok. Maka syaratnya satu. Apa itu? Kontan. Yang nyerahkan beras 10 kilo, gabah 20 kilo boleh. Cash. Misalnya agak malas nyelapke gitu ya. Selepane rusak. Aku arep liwet ra iso. Aku jual berasmu lah, aku beli beras gabah 20 kilo jualnya 10 kilo. Boleh enggak? Boleh. Yang penting cash. Jelas ya? Seperti itu. Kalau beda jenis berasnya beda Sir. Ya kan ada yang beras organik, ada yang beras ini, ada yang biasa, ada menirang gitu. Yang penting sama-sama beras ya. Sampai misalnya beras pemerintah ya, bantuan pemerintah ya. Beras namanya orang Jawa, orang kampung ada beras sembako gitu ya. Beras jatah itu ya, beras bantuan. Sama beras yang bagus misalnya. Itu boleh nggak ditukar dengan timbangan yang berbeda? Nggak boleh, karena jenisnya masih sama. Jadi ya sekilo, 2 kilo dan harus cash. Tapi apakah mungkin mau? Nggak mungkin mau. Misalnya apa? Rojo lele misalnya ya, sama beras mentek wangi misalnya ya. Organik sama kimia misalnya ya. Karena nggak mungkin. Ya solusinya dijual dulu. Solusinya dijual. Ya. Misalnya si A bawa beras yang kualitasnya kurang bagus dengan harga 8.000, ya kan? 10 kilo berarti 80 kilo. Mau ditukar yang kualitasnya bagus 10.000, ya. Maka dihitung dulu. Ya berasmu tak beli 80.000 per kilonya 8.000. Nah, kamu kalau mau 10 kilo berarti tombol 20. Jadi nggak harus serah terima uang. Jadi yang penting hitung-hitungannya cetok. Nggak harus serah terima uang. Hitung dulu berasmu saya harga 80.000. Ini beras saya 10.000 per kilonya lah. Kamu mau apa adanya 80.000 berarti dapat 8 kilo. Atau kamu mau 10 kilo tapi kamu nambah 20.000. Ya sudah sedapatnya saja. Seperti ini. Karena akadnya akad jual beli pakai uang, dinominalkan dulu, tidak langsung tukar menukar. Seperti itu. Termasuk api dua akad dalam satu akad. Ya, termasuk. Yang dimaksud nanti ada ya dalam pembahasan selanjutnya. Dimaksud satu akad, dua akad dalam satu jual beli itu contohnya seperti ini, ya kan? Kalau nanti demikian maka harganya demikian, kalau demikian harganya demikian, ya, seperti itu nanti tidak boleh. Jadi menentukan dua harga dalam satu akad, itu tidak boleh. Jelas ya? Wah. Lanjut dulu, nanti akan sampai pada babnya insya Allah. Terus ada kaidah ini, wal jahlu bitamatsul kal ilmi bitafadul. Apa artinya ini? Wal jahlu bitamatsul, dan ketidaktahuan, ya, tidak tahu terhadap kesamaan ukuran itu sama dengan tahu terhadap adanya apa? Kelebihan. Paham maksudnya? Paham belum? Jadi gini, contoh, orang ketika tukar menukar dua barang, lah gunamu pirang liter, aku ora ngerti, gitu kan? Lah pirang kilo, urung tak timbang. Terus dijolke, ya wis tak
Pokoknya tak jadi sak kandi genaku lah menamu piro? Ya urung ngerti. Berarti sama-sama nggak tahu apa? Takarannya. Gitu? Nggak tahu takarannya, nggak tahu kadarnya. Ya. Paham ya? Ketidaktahuan terhadap takaran ini sama dengan dia sudah tahu mesti ada salah satu pihak yang lebih. Paham? Padahal kan syaratnya tadi kalau barangnya jenis kan harus sama dan kontan gitu. Harus sama dan kontan. Berarti sama itu terjadi kapan? Kalau barang itu sudah ditakar dan sudah diimbang gitu loh. Paham? Barang itu kalau borongan berarti kan belum tahu jumlah takarannya berapa, jumlah timbangannya berapa. Itu namanya apa? Al-jahlu bitamasul. Ya toh? Tidak tahu berapa kadar ukuran itu sama dengan dia sebenarnya sudah tahu mesti ada satu yang lebih. Ya toh? Paham enggak? Jadi pada caruan orang mungkin pada persis itu orang mungkin. Jadi barang itu nek borongan nggak mungkin 100% sama. Mesti apa? Mesti salah satu ada yang kurang, salah satu ada yang lebih. Maka kaidah ini apa? Nah, al-jahlu bitamatsul kal ilmi bitafa. Berarti di sini apa? Kaidah ini berarti membatasi supaya kita apa? Harus jelas takaran dan timbangan. Berarti kalau tidak jelas takaran, nggak jelas timbangan, berarti mesti ada tafadul, mesti ada kelebihan salah satu dari dua belah pihak. Nah itulah yang namanya riba. Tafadulnya itu, lebihnya itu yang namanya riba. Itu beda nih ya. Mari jadi kita bahas lah, nebas. Kalau nebas itu kan biasanya itu kan beda jenis, beda kelompok. Kan uang dengan gabah, uang dengan barang, uang dengan padi itu syaratnya apa? Ya penting ridho, cocok regane. Diutang boleh nggak? Boleh. Ya dah, utang boleh. Ya. Dan di situ harus tafadul. Jelas ya? Harus beda memang. Maksud ya duit 1 ton karo beras 1 ton kan nggak mungkin. Jelas ya? Kaidah ini paham ya dia? Jelas ya? Jadi al-jahlu bitamatul, ketidaktahuan terhadap ukuran, kesamaan ukuran, baik itu takaran maupun timbangan, itu berarti sama saja terjadi apa? Tafadul. Mesti ada salah satu pihak yang lebih, ada yang kurang. Paham ya? Contohnya apa ya? Caruan. Ini sama-sama nyaru, gitu. Sama-sama caruan. Maka itu atau bias borongan ombyoan itu ya, ombyoan sak tumbuk atau sak tumbuk misalnya. Gabah sak tumbuk atau gabah sak tumbuk. Nek sekresek karo sekresek mungkin masih sama, sebenarnya kreseknya podo gitu. Tapi nek sak tumbuk atau sak tumbuk bisa beda. Sampai ditentukan sak tumbuk ini berapa kilo, sak tumbuk ini berapa kilo gitu ya. Sak tumbuk ini berapa liter, sak tumbuk ini berapa liter. Jelas ya? Nah, kalau tidak diketahui berarti sama dengan pasti ada satu pihak yang lebih, ada satu pihak yang kurang. Lah disitulah terjadi riba. Sehingga apa? Ketika barang-barang itu sejenis, maka kalau tidak diketahui takaran dan timbangnya pasti terjerumus kepada riba. Intinya kayak gitu. Ya. Gimana? Kalau yang bilangnya itu ditakar, tapi kita tetap mengkaji itu dengan timbang. Maksudnya? Ya beras itu ditakar berarti kan dia dengan takaran. Kita timbang dengan timbangan kilo. Ya satu benda mesti ilahnya satu mas, nggak mungkin dua. Beras itu ilahnya satu. Benda satu nggak mungkin ilahnya dua. Kan kalau beras kan ilahnya kan takaran sih. Beras itu ilahnya bahan makanan pokok. Itu kan pendapat ketiga. Kita harus milih 1, 2, 3 itu tidak boleh comot-comot.
Ya kan? Jadi beras itu masuk kategori apa? Dan itu yang masyhur, yang dikuatkan jumhur, mayoritas ulama. Itu apa? Bahan makanan pokok sama alat tukar, itu pendapat ketiga. Jadi pendapatnya ada tiga tadi. Tekstual hanya membatasi ini toh, berarti selainnya bukan barang ribawi, berarti tidak terkait aturan ini. Yang kedua sesak dini, ya kan? Yang termasuk ditimbang itu hanya apa itu uang dan emas itu masuk timbangan. Kemudian makanan pokok itu apa itu takaran. Ilahnya di situ, itu pendapat yang kedua. Ya, yang ketiga itu alat tukar sama bahan makanan pokok. Seperti itu. Jadi satu benda itu ilahnya harus satu, nggak mungkin dua, ya kan? Misalnya contoh beras itu ilahnya masuk yang mana? Masuk bahan makanan pokok, jangan dicampur dengan ditimbang atau ditakar tadi. Baik. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muzabana. Sebagaimana juga Rasulullah pernah melarang dari apa? Jual beli dengan sistem muzabana. Muzabana. Apa itu muzabana? Syira'u tamr bitamr fi ru'usi nakhli. Membeli kurma kering dengan kurma tapi masih di pohon. Jadi kurma yang di pohon dibeli dengan kurma yang sudah dipanen. Ya, misalnya orang memang butuh, ya kan? Saya punya kurma ini, sebenarnya udah tua, tapi saya belum sempat manen. Tolong saya dikasih ini satu karung ini, nanti ya, satu pohon ini kamu ambil. Nah, satu pohon ini kamu ambil, namanya apa? Muzabana. Maka itu dilarang. Kenapa? Karena di situ ada goror. Ada goror. Kenapa? Kaidah tadi, al jahlu bitamasul kal ilmi bitafa. Nah, kurma yang di bawah berapa? Kurma yang di atas berapa? Ya kan? Nah, maka tidak bisa. Kan tidak mungkin menimbang kurma yang di atas. Jelas? Jelas ya? Tidak mungkin. Celing pohon bisa ditimbang nggak? Nggak bisa ditimbang, ditakar nggak bisa. Lah ya, nah itu tidak boleh. Mesti nanti ada goror dan terjerumus kepada riba. Mesti ada salah satu dari kedua pihak yang lebih. Maka apa? Ketika kaidah al jahlu bitamasul kal ilmi bitafadil diterapkan pada jual beli pada muzabana ini, maka tidak boleh jual beli muzabana. Karena apa? Ada unsur ketidaksamaan ukurannya, sehingga ada tafadul antara keduanya. Nah, tafadul inilah yang namanya apa? Riba. Padahal tamar dengan tamar syaratnya apa? Ada berapa? Dua. Apa tadi? Sama dan cash. Ya kan? Mislan bimislin, ya. Apa itu sama persis. Ya. Dan adanya takabut qabla tafarruq. Muttafaqun alaih. Wa rakhasa fi bai'il araya. Dan Rasulullah memberikan rukhsah, ya, keringanan. Jadi asalnya muzabanah itu tidak boleh. Araya ini mirip sebenarnya dengan muzabanah karena kurma dengan kurma, tapi bedanya di sini ada. Rasulullah memberi keringanan pada kasus jual beli dengan sistem araya. Bikhirsiha, dengan mentaksirnya, memperkirakannya. Jadi kurma yang ada di pohon ini kira-kira berapa kilo. Tapi ada syarat. Ya, jadi ini kasusnya apa? Kasusnya orang yang memang butuh kurma basah. Ya, jadi seseorang dia punya kering, tapi dia sangat butuh terhadap kurma yang masih hijau, masih basah, rutop. Kurmanya belum kering gitu loh, masih rutop. Dia masih membutuhkan rutop. Maka boleh dengan syarat ini. Satu, kadar maksimalnya 5 wasak. Jadi di bawah 5 wasak. Satu wasak berapa sok? 60 sok. Ya, 60 berarti kalau 5 300 sok. Satu sok itu 2,5. Berarti berapa? 2,5 kilo. 750
kilo. Jadi di bawah maksimal transaksi itu untuk berat kurma maksimal 750 kilo. Jadi di bawah itu. Ya, jadi transaksi kurmanya itu di bawah 5 wasak. Syarat pertama. Yang kedua, memang butuh rutop. Orang yang punya kurma butuh rutop. Nah, yang ketiga, dia nggak punya uang untuk membeli. Jadi kalau dia punya uang nggak boleh. Walaupun dia punya kurma, tapi dia juga punya uang. Maka kalau dia butuh rutop, maka dia beli. Nggak boleh dengan tukar kurma. Ini syaratnya ya. Jadi jual beli aroya ini diizinkan dengan 3 syarat. Satu, ya, maksimal 5 wasak. Yang kedua, memang butuh rutop. Ya. Yang ketiga, tidak punya uang. Ya. Tidak punya uang untuk apa? Membeli rutop yang ada di pohon tadi. Jelas ya? Walaupun dia punya kurma, tapi dia masih punya duit, maka tidak boleh jual beli dengan aroya, karena termasuk kategori muzabanah tadi. Gitu? Ya. Itu. Contohnya misalnya apa? Dia punya kurma, jadi dia sangat butuh. Saya punya kurma sekian, ya kira-kira berapa ini? Ya, satu tandan itu biasanya dapat 1 karung. Ya, satu tandan biasanya dapat 1 karung. Ya sudah, kamu tukar 1 karung kurma kering. Tidak apa-apa itu ya. Jadi ditukar. Yang penting apa? Syaratnya kalau kurma dengan kurma apa? Syaratnya kurma dengan kurma sama dan kontan. Sama dan kontan. Maka diperkirakan kira-kira butuhnya berapa? Nanti tukernya juga sama segitu. Jelas ya? Dengan syarat 3 tadi. Jadi transaksinya di bawah 5 wasak dan yang betul-betul membutuhkan rutop, pihak yang memiliki kurma tadi, dan dia tidak punya duit untuk membeli kurma basah. Berarti kalau dia punya duit, maka apa? Ya, dia apa? Pakai duit tersebut. Atau kalau paling aman ya kurmanya dijual dulu. Ya kan? Dijual dulu. Tapi kalau misalnya langsung, itu pun boleh karena Rasulullah mengizinkannya. Dan termasuk rukhsah. Asalnya nggak boleh, tapi diberi rukhsah dengan syarat-syarat ini tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini namanya apa? Jual beli aroya. Yang pertama tadi apa? Muzabanah. Muzabanah itu ya kurma kering, kurma dengan kurma yang dari pohon. Ya. Ada yang dibahas? Cukup ya? Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.